Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 221291444 dari Prodi PGSD kelas BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cahaya, sifat-sifat cahaya. Untuk itu, yang pertama mari kita bahas dulu untuk pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750. Cahaya merupakan sinar atau terang yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Sumber cahaya secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada cahaya alami. Yang termasuk dalam cahaya alami ini adalah cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan dominan di bumi. Yang kedua, cahaya buatan. Cahaya buatan ini meliputi cahaya listrik, cahaya gas, lampu, minyak, dan lilin. Cahaya buatan ini sebagai sarana pelengkap untuk penerangan ruangan. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar yaitu cahaya yang masuk melalui lubang-lubang ke dalam ruangan. Untuk pembuktian cahaya yang lain bisa kita buktikan dengan menggunakan 3 kertas karton yang dilubangi tengahnya. Kemudian diletakkan di atas meja dan didekatkan dengan sumber cahaya atau bisa menggunakan lilin. Untuk sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Contohnya yaitu ketika cahaya lampu senter yang dihadapkan ke dalam gelas air putih yang berisi. Kemudian tampak dilihat cahayanya dapat menembus. Benda-benda tersebut misalnya yang bisa kita gunakan yaitu kaca, plastik, dan air. Cahaya yang jatuh pada benda-benda tersebut akan diteruskan secara lurus. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda gelap. Untuk sifat-sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut, sehingga proses melihat terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe pemantulan. Tipe pemantulan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda yang kasar. Berkas cahaya yang dahulu dipantulkan akan menuju segala arah dan tidak teratur. Tipe pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi bila sinar mengenai bidang datar dan licin. Pemantulan ini dapat terjadi bila kita mengarahkan cahaya pada cermin datar atau permukaan air yang terang. Berkas cahaya yang dihasilkan akan teratur dan sejajar. Materi selanjutnya adalah bayangan pada cermin. Yang pertama, bayangan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin datar yang sering kita jumpai di rumah. Cermin ini terlihat bayangan dengan ukuran sama. Pemantulan dari cermin datar menghasilkan bayangan semu, tegak, sama persis seperti bendanya. Dikarenakan cermin datar menghasilkan pemantulan dengan berkas cahaya teratur. Untuk bayangan yang kedua adalah bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki bidang pemantulan berupa cekungan. Permukaan depannya lebih cekung dibanding bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar, dan tegak. Contoh penerapan cermin cekung yaitu pada bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Yang ketiga, bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung memiliki bagian pemantulan cahaya yang berupa cembungan. Contohnya pada kaca spion mobil, bentuk permukaan bagian tengahnya yang lebih menonjol dibanding bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan tegak, semu, dengan ukuran lebih kecil dibandingkan aslinya. Untuk sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya dari suatu zat ke zat lain dengan kerapatan berbeda. Cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan. Medium adalah zat perantara yang dilalui. Kerapatan zat berbeda dengan kerapatan gelas bening lebih besar daripada kerapatan udara.
Untuk contohnya bisa kita lihat yaitu pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Seperti yang tampak yaitu pensil seolah-olah bengkok di dalam air. Selanjutnya, bila cahaya datang dari medium rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya pembiasan dari udara ke air. Yang ketiga, bila cahaya datang dari medium rapat ke medium renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya pembiasan cahaya dari air ke udara. Untuk sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah, seperti warna kuning, merah, hijau, jingga, biru, nila, dan ungu. Kemudian kita bahas lagi mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pembiasan cahaya dalam kehidupan. Pembiasan adalah perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya suatu percepatan. Untuk contohnya dalam kehidupan kita bisa kita lihat yang pertama pada berlian. Berlian yang nampak berkilau. Yang kedua, yaitu pada sedotan. Sedotan yang tampak bengkok ketika di dalam gelas yang berisi air. Yang ketiga, dasar kolam yang tampak dangkal. Kemudian kita bahas lagi mengenai pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya bisa kita rasakan ketika kesulitan yang dialami oleh pengemudi saat berkendara di jalan aspal basah ketika malam. Yang kedua, juga bisa ketika peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.